Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pemilik kapal, para ship owner di seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada, para kapten kapal, nahkoda, master atau perwira-perwira kapal, para pencarter, para shipper, para agent, para loading master atau jetty and loading master. Izinkanlah kali ini saya akan berbagi perihal apa sih tanggung jawab dari pemilik kapal terkait dengan muatan kapalnya, terkait dengan kapalnya. Di dunia ini ada aturan yang kita kenal dengan nama Hague-Fishby Rule, yaitu aturan yang diatur secara mendunia, yaitu namanya Hague-Fishby Rule. Mungkin barangkali kawan-kawan pemilik kapal sudah banyak yang tahu, namun bagi pemilik kapal yang belum banyak tahu, maka kita akan bahas masalah Hague-Fishby Rule, aturan Fishby daripada Hague. Hague itu berasal dari kata, konon kabarnya berasal dari kata Den Haag. Kawan-kawan semua, namun alangkah baiknya kita kalau berkenan memberikan subscribe, like, dan komen, ya, subscribe agar kami bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Like artinya mendukung proses ini, komen, memberikan komen agar kita bisa memberikan video-video yang lebih interaktif dengan para pendengar atau pemirsa daripada channel Saifuddin Tahir Sinau Kapal. Kita tidak belajar kapal secara kulit-kulitnya, tapi kita belajar kapal mendalam sampai di akar persoalannya. Kita selesaikan yang kecil-kecil, dulu kita selesaikan, kita benahi, daripada kita belajar yang besar, tapi sebenarnya belum menyentuh esensi daripada Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kali ini saya akan berbagi tentang sebenarnya esensi apa sih tanggung jawab pemilik kapal itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan aturan dunia, yaitu Hague-Fishby Rule. Dan ini sebenarnya sudah dijalankan oleh pemilik-pemilik kapal di Indonesia. Namun kadang-kadang kita terlupakan, ya. Marilah kita mulai dari pertama, yaitu namanya tanggung jawab dari pemilik kapal. Tanggung jawab dari pemilik kapal kalau kita baca di buku-buku bahasa Indonesia, mungkin itu tidak bisa ketemu. Namun kalau kita banyak dari buku-buku literasi di luar negeri yang mana mereka jauh lebih maju daripada negara kita, yang kita akan menjadikan benchmarking, maka tanggung jawab itu dikenal dengan istilah ship's owner's responsibility. Katakan misalnya kontainer, ya, kapal kontainer, pasti owner itu berkaitan dengan muatan kontainer itu sendiri, berkaitan kapalnya, berkaitan bagaimana after dan before muatan tersebut dinaikkan atau diturunkan ke pelabuhan, ya. Terkait juga dengan emisi kapal juga menjadi sorotan tajam daripada IMO, dan kita harus menyiapkan
kapal kita dari pencemaran. Tentunya marpol kita harus penuhi, SOLAS kita harus penuhi, LS Akut harus kita penuhi, STCW kita penuhi, load line kita penuhi, korek kita penuhi, international tonnage kita penuhi. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab daripada pemilik kapal. Nah, berdasarkan Hague Fishbein Rule, ya, bersama amandemennya, Hague Fishbein Rule itu bukan sesuatu yang tetap, dia berdasarkan triggernya adalah muatan-muatan yang mengalami damage atau informasi data dari statistik, dari insuran, dari marine surveyor, dari kelas, ya. Maka tidak berdasarkan Hague Fishbein Rule ini dinyatakan bahwa pemilik kapal sebelum pelayaran, artinya sebelum kapal dimuatin, dan pada saat awal pelayaran, ada kalimat awal pelayaran, ya, ada kalimat awal pelayaran. Itu harus menyatakan kapalnya layak, ya, kapalnya layak. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan asuransi dan kelas maintain. Ya, kelas maintain atau kondisi status kelasnya. Tidak ada apa itu outstanding, ya, visa tidak ada. Baik, apa itu yang dimaksud layak? Nah, layak itu adalah harus memenuhi ketentuan yang seperti tadi yang kita sebutkan, yaitu SOLAS-nya, seluruh chapter yang ada di SOLAS itu harus dipenuhi. Chapter 1 sampai chapter 12. Seluruh marpol baik aneks 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 itu juga harus dipenuhi. Termasuk load line tidak boleh muatannya berlebih, ya. Kemudian termasuk krunya harus sesuai dengan besar kecilnya kapal, jarak pelayarannya, ya. Kecanggihan kapalnya harus diawaki dengan kru-kru yang kompeten. Begitu juga dengan korek, begitu juga tonnage, surat ukurnya, semua dokumen-dokumen kapal harus dalam kondisi yang valid, ya, itu namanya layak, dan lain-lain banyak lagi. Nanti kalau bicara mengenai seaworthiness, kita ada sesi tersendiri. Berikutnya, apa tanggung jawab pemilik kapal? Tanggung jawabnya adalah merawat kapal. Jadi dalam kurun waktu tertentu, sejak kapal dibeli sampai dengan kapal sekarang ini dioperasikan, maka pemilik kapal harus merawat. Yang kedua, melengkapi kapal itu dengan perlengkapan-perlengkapan sesuai dengan jenis kapalnya, sesuai dengan rute pelayarannya, sesuai ketentuan daripada pelabuhan. Kemudian kapal harus disuplai dengan cara yang benar. So, merawat kapal, melengkapi dan memasok kapal harus dengan cara yang benar. Itu adalah sesuai dengan Hague Fishbein Rule. Berikutnya, apa tanggung jawab daripada pemilik kapal? Kalau dia mempunyai kapal kargo, itu harus kita penuhi palkanya dalam kondisi yang worthiness. Kalau dia small head, kapal tanker, juga harusnya seluruh inlet atau opening harus dalam kondisi yang layak. Ruang pendingin kalau ada, ya, ruang kargo, ruang palka, kargo hold, kabin, kardek, ya, kalau kapal feri, kardeknya, ruang accommodation untuk kapal penumpang dan kapal feri harus dibuat kondisi yang layak. Semua bagian-bagian kapal untuk pemuatan, misalnya di kargo palka, harus dalam kondisi layak. Layak dan aman untuk proses, misalnya proses penerimaan kapal tanker, ya harus pada saat loadingnya aman, ya, tidak ada yang tercecer. Kalau kapal kargo, bulk carrier, katakan loading, transferring muatan juga harus aman. Kemudian kalau dia kapal ASDP atau ferry, harus truknya itu harus dalam kondisi yang aman. Kapalnya, ram door-nya tidak boleh dalam keadaan patah, ya kan? Ya, itu adalah ketentuan yang wajib hukumnya sesuai dengan Hague Fishbein Rule, ya. Pengangkutannya juga demikian, ya. Pengangkutannya harus dalam kondisi aman, barang-barang muatan-muatan yang diangkut tidak boleh rusak.
Kalau muatan itu rusak, tanggung jawabnya ada di tanggung jawab pemilik kapal. Penyimpanannya bagaimana menempatkan muatan itu semua juga tanggung jawab daripada pemilik kapal. Biasanya ketentuan perundang-undangan di suatu negara, dimanapun negara itu ada, asalkan anggota IMO, maka dia pasti membuat kapal-kapal yang mengibarkan benderanya itu harus dalam kondisi fit. Fit itu kata lain daripada worthiness ya. Kondisi lambungnya, kondisi mesinnya ya, kondisi elektrikalnya, mesin pantunya, kalau ada boiler, kondisi boilernya, equipment deck, mesinerinya, semuanya harus dalam kondisi yang layak. Begitu juga kalau dia dilengkapi dengan palas ya. Palas itu sebenarnya untuk keselamatan, untuk stability suatu kapal. Dan palasnya ini harus dalam kondisi yang layak. Begitu juga ada kargonya. Kargonya harus dibuat sedemikian hingga aman. Nah, kapalnya harus dilengkapi dengan jumlahnya sesuai dengan minimum safe manning document, safe manning. Begitu juga kualifikasinya ABK harus disesuaikan berdasarkan STCW, termasuk perwira-perwira ya, termasuk rating yang ada di bawahnya. Dapat menghadapi bahaya. Jadi kru-kru yang ada di dalam kapal itu dapat menangani bila kapalnya dalam posisi menghadapi gelombang yang tinggi atau arus atau angin ya, badai dan lain sebagainya. Dapat menghadapi bahaya dalam pelayarannya. Juga perlu diingat kenapa dibuatkan pasal tersendiri, tanggung jawab pemilik kapal agar kapal tidak kelebihan beban muatan, overload ya. Overload itu merupakan tanggung jawab daripada pemilik kapal. Pemilik kapal harus memastikan bahwa ABK dipekerjakan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ya, kita tidak boleh memberikan pengawakan kalau ABK ini belum mampu untuk bisa melaksanakan pekerjaan. Makanya perlu adanya training. Sebelum masuk ke kapal dilakukan training. Pada saat di kapal dilakukan drill. Kalau perlu pada momen-momen tertentu dilakukan exercise. Salah satu tugas utamanya adalah menangani muatan, menyimpan muatan, training menangani muatan, drill menangani muatan, bagaimana cara menempatkan muatan, bagaimana mengikat muatan, bagaimana membawa dan merawat muatan yang ada di atas kapal. Itu adalah tanggung jawab pemilik kapal dan itu diserahkan kepada ABK yang mengawaki kapal tersebut. Dan peralatan kapal harus berfungsi dan memenuhi persyaratan pengangkutan kargo. Jadi ingat, semua harus kita uji, kita buat dia safety ya. Jadi kita buat peralatan kapal ya, termasuk peralatan navigasi, deck machinery, safety equipment, semuanya kapal harus mempunyai sertifikat keselamatan. Demikian kira-kira sharing singkat dari kami, saya Fudin Tahir dalam channel Sinau Kapal. Nah, semoga bermanfaat. Bila mau diskusi dan konsultasi bisa hubungi 0878 9224 6952. Sekali lagi, bila ada kata-kata yang menyinggung, kita tidak lain adalah manusia, sehingga kita perlu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.